Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso akan melakukan demonstrasi kontekstual nomor 2 T3 dalam proses coaching supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach dan juga coaching. Bersama saya Anda Yuni Widiati dari SDN Sucolor 3. Saya Septania Indri Winarni dari SMK Negeri 1 Maesan. Saya Niken Dia Kusmadewi dari SMK Negeri 1 Maesan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Bu Indri merencanakan akan melakukan proses coaching hari ini? Iya, Bu. Oke, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Ibu melaksanakan proses coaching. Jadi, pada proses coaching ini, saya selaku supervisor, saya akan melakukan penilaian. Di rubrik penilaian tersebut, hal-hal yang saya nilai itu adalah salah satu, itu adalah penerapan alur tirta dalam proses coaching Bu Indri nanti. Apakah nanti sudah melakukan semua tahapan alur tirta? Yang kedua, juga apakah nanti Bu Indri menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk itu ada hal yang saya tanyakan. Nanti pada proses coaching tersebut, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Indri kembangkan? Saya ingin mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, karena dari pertanyaan yang berbobot itu akan membuka coach untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian juga dapat menggali solusi dari coach. Jadi harus pertanyaan yang memang harus berbobot. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif, Bu. Oke, baik. Dari yang saya tangkap tadi, Bu Indri ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk lebih spesifik nih ya Bu Indri, kira-kira kemampuan mana yang benar-benar ingin Bu Indri kembangkan dari dua hal tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Membuat pertanyaan yang berbobot. Itu yang spesifik yang ingin diobservasi ya? Iya, Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi mendengarkan secara aktif ya, kira-kira indikatornya apa Ibu? Ketika coach itu sudah dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Jadi memancing itu. Oke, jadi indikatornya adalah ketika coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya dan juga lengkap dengan langkah-langkah dari rencana aksinya. Begitu ya. Oke Bu Indri, mungkin itu dulu untuk observasi hari ini. Selanjutnya silakan Bu Indri melakukan proses coaching. Sama proses coaching nanti saya akan hadir dan akan mengamati Bu Indri secara langsung. Oke. Terima kasih Bu Indri. Saya kira cukup ya untuk observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara sendiri di dalam kelas dan enggan untuk mengerjakan tugasnya. Kira-kira menurut Ibu Ana yang menyebabkan hal itu terjadi apa ya, Bu Ana?
Kalau saya pikir mungkin dari media yang saya gunakan itu kurang bervariatif mungkin ya Bu, karena saya lebih senang nulis terus pada pembelajaran saya, sehingga anak-anak ya sangat-sangat bosan mungkin ya. Saya sependapat dengan Bu Ana. Kira-kira menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat anak-anak itu lebih asik di dalam pembelajarannya Ibu Ana? Sepertinya saya harus memberikan ice breaking ketika pembelajaran saya berlangsung, kemudian memberikan games-game seru gitu ya Bu untuk anak-anak, sehingga anak-anak ini lebih bersemangat lagi ketika pembelajaran ini lebih menarik. Nah, betul sekali Ibu Ana. Saya yakin sekali bila Ibu bisa membuat ice breaking, kemudian pembelajaran yang menarik, ibu-ibu, anak-anak itu akan lebih antusias Iya. dalam pembelajarannya Ibu Ana. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Ana ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Sepertinya saya akan mencari banyak referensi dari YouTube, kemudian mempraktekkan game-game yang bervariatif, kemudian ice breaking juga. Saya ingin segera melakukan itu untuk bisa dipraktekkan ke anak-anak, sehingga mereka juga lebih senang dalam belajar ketika tidak hanya menulis dari menyalin catatan di papan tulis, tapi juga melihat video pembelajaran di YouTube, permainan-permainan seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Ana. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kira-kira kapan komitmen yang ingin dicapai Bu Ana bisa Bu Ana lakukan? Kebetulan minggu depan hari Sabtu ini jadwal saya, Bu. Jadi saya ingin mempraktekkan waktu pembelajaran tersebut pada murid saya. Wah, bagus sekali Bu Ana. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai harapan ya Bu. Jadi Bu Ana bisa menggunakan ice breaking ataupun media yang menyenangkan agar kelas tidak merasa bosan. Oke. Saya ingin Bu Ana segera mengimplementasikannya sehingga ketika selesai pembelajaran Bu Ana bisa sharing lagi dengan saya bagaimana ketercapaian yang Ibu Ana lakukan. Siap, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Ana. Mungkin itu saja hari ini kita coachingnya. Semoga apa yang diinginkan berjalan dengan lancar. Siap, terima kasih kembali Bu Indri. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang Bu Niken. Gimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Menurut Ibu, apakah dari proses coaching tadi ada hal-hal yang kurang dan belum dilakukan? Untuk hasilnya tadi saya sudah menerapkan, untuk pertanyaan sudah menerapkan alur tirta Ibu. Jadi saya pertama sudah menanyakan tujuan, kemudian saya sudah menanyakan identifikasi masalah dan rencana aksinya Ibu. Alhamdulillah untuk pembuatan pertanyaan yang berbobot itu sudah saya lakukan. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu. Ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, memang benar apa yang dikatakan Bu Indri. Bu Indri sudah melaksanakan seluruh alur tirta, langkah-langkah dari alur tirta, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi terhadap permasalahannya, kemudian rencana aksi, dan sampai tanggung jawab yang dilakukan oleh Koji. Ibu juga tadi sudah berhasil menggali proses kreatif dari dan memaksimalkan potensi dari Koji. Ibu juga tadi sudah menyampaikan pertanyaan berbobot sehingga tadi Koji mampu mengeksplor dirinya mulai dari tadi mengenali permasalahannya sampai tadi menetapkan solusi-solusinya Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching Ibu? Mungkin saya akan mengembangkan menjadi pendengar yang aktif Ibu. Jadi mungkin ketika saya mendengarkan, mungkin saya juga akan membuat catatan-catatan kecil terkait jawaban dari coach saya sehingga lebih memudahkan saya mengingat apa yang coach saya katakan seperti itu, Bu. Oke. Ibu, berarti Ibu selanjutnya Ibu sudah bisa membayangkan ya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan di rencana aksi selanjutnya untuk proses coaching ya? Iya. Terima kasih Bu Indri.
Saya juga menyampaikan selamat, proses coachingnya tadi sudah berjalan lancar. Semoga nanti untuk mengembangkan kompetensi selanjutnya Bu Indri dapat melaksanakan lebih baik lagi. Mungkin itu saja pasca observasi hari ini Bu Indri. Bu Indri tetap semangat, tetap selalu berlatih untuk menjadi seorang coach yang baik. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Indri, alhamdulillah baik. Bu Indri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Nah, hari ini Bu Ana melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Nah, jadi sebelum melakukan coaching, ada sedikit hal-hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat coaching ada beberapa hal yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah bisa menghadirkan secara penuh ketika melakukan coaching. Kemudian apakah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Nanti juga akan saya lihat bagaimana respon dari coach menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, tentunya dalam proses coaching sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sebelum proses observasi dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Nah, yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga menjawab pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, adakah kompetensi yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi yang mendengar aktif Bu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada dua ya Bu yang ingin Ibu Ana kembangkan, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu apa ya Bu? Jadi saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach, sampai pada menemukan langkah-langkah praktis yang harus dilakukan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Oh baik, jadi indikatornya adalah ketika coach berhasil menemukan solusi dari masalah yang dihadapi ya Bu? Iya betul. Baik, Ibu Ana, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol kembali ya. Ya baik Bu. Baik. Mungkin itu saja Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencapai tujuan saya itu Ibu. Oke, jadi Bu Niken ingin siswanya aktif, lebih rajin lagi belajarnya, juga lebih antusias ya dalam Ibu. pelajaran Bu Niken. Nah, menurut Bu Niken, hal apa saja yang membuat murid-murid ini malas belajar, kemudian kurang aktif dan antusias di dalam kelas? Mungkin
selama ini kan saya melakukan pembelajaran lebih ke satu arah ya Bu. Jadi anak-anak saya berikan tugas, meskipun mereka praktikum pun mereka praktikumnya hanya per materi begitu saja Ibu. Jadi mereka sepertinya tidak mendapatkan pembelajaran itu secara utuh Bu, seperti itu. Jadi mereka cenderung juga tidak tertarik akhirnya di pembelajaran yang saya sampaikan Ibu. Kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Niken ini tidak mendapatkan pembelajaran secara utuh, Bu? Mungkin gini Bu, kalau menurut saya ya, mereka tidak mendapatkan satu rangkaian proses yang utuh dari pembelajaran saya. Jadi mereka hanya misalnya saat mereka praktikum untuk mempersiapkan sarana produksi ternak, selanjutnya mereka terpotong lagi saat selanjutnya saat menerima kedatangan ternak. Nah, itu sepotong-sepotong seperti itu Ibu. Jadi murid-murid tidak mendapatkan hanya secara utuh, ya, sehingga menjadi lebih malas lagi belajarnya, tidak antusias seperti itu, ya. Nah, jadi sekarang apa nih rencananya Bu Niken untuk menyelesaikan masalah tadi? Supaya mereka merasa mendapatkan pembelajaran itu secara utuh, mengikuti satu rangkaian proses utuh dari pembelajaran tersebut, saya ingin menerapkan metode pembelajaran tertentu Bu. Di sini saya ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anak mengikuti alurnya itu mulai persiapan sampai mereka satu alur produksi, mereka mengikuti secara utuh. Jadi kalau kemarin mereka sepotong-sepotong, akhirnya mereka merasa nggak terkait antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Nah sekarang mereka, saya harap mereka dapat mengikuti pembelajaran berbasis proyek ini, dapat mendapat pelajaran secara utuh Ibu. Oh, jadi untuk membuat pembelajaran secara utuh, Bu Niken akan melakukan pelajaran berbasis proyek nih Bu. Yeah. Nah kemudian bagus sekali nih rencananya Bu Niken. Kapan kira-kira Bu Niken ini berkomitmen untuk melaksanakan proyek terkait pembelajaran secara utuh yang ingin Bu Niken laksanakan tadi? Iya, rencananya saya akan melaksanakannya di awal semester ini Bu. Jadi saya akan melakukannya nanti anak-anak mulai siswa-siswa saya sudah mulai masuk, saya mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek itu Ibu. Jadi di awal semester Bu Niken akan siap ya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Wah, bagus sekali Bu Niken. Saya sangat ingin mendengar cerita keseruan anak-anak dalam belajar secara utuh menggunakan pembelajaran berbasis proyek tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Niken atas waktunya, atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran di awal semester nanti berjalan lancar. Dan semoga kita semua ya dapat menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana Ibu tadi proses coachingnya? Alhamdulillah dari proses coaching berjalan sangat baik dan lancar Bu. Nah, setelah melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Mari Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Ana inginkan? Jadi saya tadi ketika melakukan proses coaching sudah menggunakan alur tirta, kemudian juga menggunakan kata kunci untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan akhirnya coach dapat menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahannya yang ia hadapi. Baik Bu Ana, berarti sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Bu Ana. Nah, sesuai dengan pengamatan saya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Ibu Ana saya tadi lihat sudah menggunakan alur tirta Bu dalam pertanyaan yang diberikan kepada coach. Dari awal itu menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian hingga menanyakan rencana aksi yang ingin coach laksanakan. Kemudian saya tadi juga melihat Bu Ana itu sudah benar-benar fokus kepada coach, artinya Ibu Ana sudah memberikan kehadiran penuh Ibu di sana. Kemudian mendengarkan secara aktif, tentunya Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu Ana sangat luar biasa, coaching sudah berjalan dengan lancar Ibu. Kemudian coach juga sudah menemukan permasalahan
solusi atas permasalahan yang dihadapi. Semoga dapat menjadi sebuah proses pembelajaran yang baik, pengalaman yang baik untuk proses coaching-coaching selanjutnya. Oh iya, satu pertanyaan lagi Bu Ana. Kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, Bu. Jadi saya ingin benar-benar fokus belajar ketika dalam proses coaching, saya hadir secara penuh dan fokus kepada coaching saya, Bu. Baik Bu Ana, berarti ingin memperdalam lagi bagaimana menghadirkan diri kita secara penuh terhadap coaching. Oke. Baik Bu Ana, untuk hari ini kita sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching Alur Tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Ana. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Niken? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Hari ini Bu Niken akan melakukan proses coaching ya. Iya Ibu. Nah, sebelum Bu Niken melakukan proses coaching, ada sedikit hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Niken. Ya, siap Ibu. Oke, jadi nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati dan melakukan penilaian terkait dengan rubrik penilaian coaching, yaitu sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah menghadirkan diri secara penuh, lalu apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee. Kemudian saya juga akan melihat respon dari coachee saat menjawab pertanyaan yang Bu Niken berikan. Nah, selain itu jangan lupa juga Bu Niken terkait prinsip coaching yang harus selalu diperhatikan, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu. Nah, oke, sebelum proses observasi ini dilakukan, Bu Niken, ada beberapa hal-hal yang ingin saya tanyakan, apakah boleh? Ya, silakan Ibu. Baik, jadi yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Bu Niken kembangkan pada proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif Ibu, karena menurut saya kompetensi tersebut langsung juga berkaitan dengan kehadiran secara penuh, juga berhubungan juga dengan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Ibu. Baik, berarti Bu Niken ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan juga menjawab pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, dari kedua kompetensi tersebut Bu, manakah kompetensi yang lebih spesifik ingin Bu Niken kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang lebih spesifik itu yang mendengarkan secara aktif Ibu. Oh, baik. Nah, jadi ada satu yang ingin lebih dikembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif nih Bu. Nah, apakah indikator ketercapaian dari kompetensi mendengar aktif yang ingin Bu Niken kembangkan dalam proses coaching, Bu? Indikatornya jika nanti coachee yang nanti dalam proses coaching, coachee saya dapat menyampaikan tujuannya, dapat mengidentifikasi persoalannya, juga nanti dapat mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut itu indikator yang dari mendengarkan secara aktif. Baik Ibu Niken, jadi indikatornya adalah ketika coachee berhasil menemukan solusi ya Bu ya dari masalah yang dihadapinya apa, kemudian menentukan masalah langkah-langkah juga ya dari masalahnya. Nah, baik Bu Niken, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melanjutkan ke proses coaching. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Bu Niken, boleh minta waktunya sebentar Bu? Oh, boleh, silakan Ibu Indri. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Oke, begini Bu Niken. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang ada di dalam kelas saya itu kurang antusias Bu. Jadi di dalam pembelajaran mereka itu terlihat tidak aktif. Jadi sehingga mereka itu ramai sendiri itu Bu. Bagaimana kira-kira Bu?
sebelumnya Ibu Indri, mungkin perlu saya klarifikasi di sini. Kira-kira dari nanti hasil obrolan kita, apa yang Ibu harapkan dapat Ibu dapatkan? Saya berharap dapat menemukan solusi, Bu, atas kelas saya yang terlihat kurang antusias dalam pembelajaran. Baik, kalau begitu, eh, menurut Bu Indri, apa penyebab utama dari kurang antusiasnya siswa-siswa Bu Indri dalam pembelajaran tersebut, Bu Indri? Mungkin menurut saya ya, Bu, pembelajaran saya itu masih membosankan. Mungkin media yang saya gunakan itu belum interaktif, sehingga membuat anak-anak itu ketika di dalam pembelajaran itu kurang antusias, Bu. Oh. Jadi mereka itu terkesan kok bosan, seperti itu. Kira-kira hal-hal itu tadi yang dapat membuat siswa-siswa Ibu lebih aktif mengikuti pembelajaran? Sepertinya iya, Bu, dari media interaktif mungkin mereka akan lebih menyenangi pembelajaran saya, Bu. Oke, begitu. Eh, jika itu yang menjadi akar permasalahannya, kira-kira langkah-langkah apa yang dapat Ibu Indri lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu Indri? Mungkin menurut saya pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa, Bu. Jadi kalau misalkan hanya guru saja yang di depan, itu mungkin terlihat membosankan. Tapi ketika siswa itu ikut terlibat aktif, kemudian media yang saya gunakan itu bervariasi, mungkin itu akan menambah minat belajar siswa, sehingga siswa itu tidak merasa bosan lagi di pembelajaran saya, Bu. Jika kita buat skala ya Bu Indri ya, Oke. tadi yang disampaikan Bu Indri bahwa siswanya kurang antusias. Nah, sekarang posisinya itu di skala berapa dari 1 sampai 10 Bu Indri? Mungkin sekarang masih 6 ya, Bu. Masih Skala. 6. Jika Iya. nanti apa yang direncanakan Bu Indri itu dilakukan, kira-kira sampai skala berapa naiknya? Mungkin sampai di angka 8, Ibu. Angka 8. Baik. Iya. Jadi ya saya klarifikasi lagi ya. Iya. Tadi rencana aksi yang akan dilakukan Bu Indri akan melakukan pembuatan media yang interaktif ya. Iya. Pembuatan media interaktif, kemudian metode Juga, Ibu. metode juga. Nah, baik. Dari beberapa hal yang akan dilakukan, sekiranya yang dalam waktu dekat yang paling mungkin untuk dilakukan dan paling bisa untuk dilaksanakan yang mana? Yang media, Ibu. Jadi saya memang sudah mulai merencanakan akan membuat media interaktif, sehingga ketika pembelajaran tidak hanya saya saja yang di depan, tapi siswa juga ikut terlibat aktif. Mungkin bisa saya buat kelompok-kelompok seperti itu, Ibu. Untuk mempersiapkan hal tersebut, membuat media pembelajaran dan lain sebagainya tadi, langkah-langkah apa yang sudah Ibu persiapkan dan juga langkah-langkah apa yang nanti saat rencana aksi itu dilakukan, apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya saya pertama sudah mempelajari ya, Bu, media-media interaktif itu, kemudian saya sudah membuat dari media kertas, Ibu. Nah, itu di sana saya menggunakan, kan pembelajaran saya bahasa Indonesia. Di sana itu ada teks drama, di mana saya menggunakan media kertas itu untuk mengajarkan mereka tentang ekspresi. Jadi saya siapkan gambar-gambar seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan semua rencana Ibu? Akan saya laksanakan ketika jam pembelajaran saya, Bu. Saya mungkin mengajar di kelas tersebut itu besok, Ibu. Besok, berarti sudah mulai bisa dilaksanakan besok, Ibu? Insya Allah mungkin bisa, Ibu, karena memang persiapannya sudah mulai saya lakukan juga. Oke. Nah, untuk melakukan apa yang ada di rencana aksi Ibu, apakah Ibu membutuhkan orang lain atau sumber daya lain untuk melaksanakannya, Ibu? Iya, Bu, saya mungkin akan membutuhkan sarana ini, Bu, untuk menayangkan gambar. Mungkin saya juga butuh proyektor, Ibu. Oke. Ataukah ada lagi yang dibutuhkan Ibu? Mungkin orang lain untuk membantu Ibu atau memastikan Ibu melaksanakan apa yang Ibu sudah komitmenkan? Iya, Ibu. Nanti mungkin juga ada teman yang membantu saya, Ibu. Rekan. Baik, Bu Indri. Dari kita ngobrol-ngobrol tadi, Bu Indri mulai menyampaikan masalah, sampai ini Ibu merencanakan aksinya, sampai Ibu juga
merencanakan apa sumber daya dan siapa saja yang Ibu libatkan sudah sudah bagus sekali tadi. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua tujuan dari apa yang Ibu rencanakan itu tercapai. Semoga semuanya diberikan kelancaran, Bu Indri. Nggih, amin Bu. Nah, mungkin cukup hari ini, cukup nggih coaching kita hari ini. Ya. Saya akan berikutnya mungkin ada hal yang ingin di-sharingkan, saya sangat terbuka untuk menerima. Terus juga nanti saya tunggu hasil dari pelaksanaannya. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Niken, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu lancar. Kalau menurut saya sudah berjalan seperti yang saya rencanakan. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan lagi kepada Bu Niken. Siap Ibu. Ya, jadi yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan Bu Niken pada saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang tadi ingin dikembangkan oleh Bu Niken? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sudah saya lakukan semua Ibu. Saya juga berusaha menggali ide-ide kreatif dan menggali potensi dari coach melalui kata kunci yang disampaikan oleh coach. Saya juga berusaha melakukan apa yang saya ingin kembangkan, yaitu meningkatkan secara aktif juga tadi sudah saya usahakan, saya lakukan itu. Baik, berarti Ibu Niken sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta dengan baik. Nah, sesuai pengamatan saya juga Bu, ada beberapa catatan yang tadi saat Bu Niken melakukan proses coaching, alur Tirta sudah dilakukan, kemudian sudah juga menanyakan tujuan Bu ke coachingnya untuk menemukan langkah-langkah perencanaan, serta Bu Niken juga sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab dari coach, sehingga coachnya dapat berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut direncanakan dengan sangat baik. Nah, saya juga melihat tadi Bu Niken sudah memberikan kehadiran penuh, artinya sudah menghadirkan diri secara penuh ketika proses coaching, kemudian sudah mendengarkan secara aktif juga, serta sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci ya Bu yang sudah coach berikan. Nah, sangat luar biasa sekali Bu Niken, coachingnya sudah berjalan baik dan juga coach sudah mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahannya. Nah, semoga dapat menjadi pembelajaran yang baik ya untuk Bu Niken, kemudian dapat menjadi pengalaman yang berharga untuk proses-proses coaching selanjutnya. Insya Allah sangat berkesan dan sangat berharga pengalaman ini. Iya Bu. Nah, ada satu lagi nih Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Niken dalam melakukan proses coaching setelah melakukan proses coaching hari ini? Saya ingin memperdalam kemampuan saya untuk menerapkan alur Tirta Ibu di proses coaching. Saya ingin, tadi memang sudah saya laksanakan, tapi saya ingin memperdalam sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot, lebih berbobot kepada coach, dan sehingga nanti coach dapat mengeksplorasi diri, dapat menemukan solusi dari potensi dalam internal dari coach itu sendiri. Baik. Berarti lebih ingin lagi belajar memperdalam terkait alur Tirta ya Bu, juga untuk mencari pertanyaan yang berbobot, lebih berbobot lagi. Baik, terima kasih Bu Niken sudah melakukan tanya jawab pada hari ini, sudah melakukan observasi juga menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Terima kasih atas kesempatannya Bu Niken, selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Ibu Niken. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam proses coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.